Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Brian Ladama Rizal dengan NIM 241430056 dari program studi Teknik Mesin Kilang kelas 2B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan ulang pompa sentrifugal dengan kapasitas 287,15 meter kubik per jam di unit fuel oil kompleks 1 PT Pertamina Persero RU 4 Cilacap. Yang pertama adalah latar belakang. Industri pengolahan minyak dan gas membutuhkan sistem pemompaan yang andai untuk menjamin kelancaran distribusi fluida di kilang. Di PT Pertamina RU 4 Cilacap, pompa sentrifugal berkapasitas 287,15 meter kubik per jam pada unit fuel oil kompleks 1 sudah tidak bekerja optimal, sehingga menurunkan efisiensi dan meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu memerlukan perancangan ulang pompa untuk menyesuaikan kapasitas, meningkatkan kinerja, dan memastikan distribusi bahan bakar tetap efisien serta andal. Yang kedua ada rumusan masalah. 1. Bagaimana menganalisis dan menentukan parameter hidrolik pompa sentrifugal existing, meliputi head total, kapasitas aliran, efisiensi, serta daya yang dibutuhkan. 2. Bagaimana melakukan perancangan ulang atau redesign pompa sentrifugal dengan kapasitas 287,15 meter kubik per jam agar dapat memenuhi kebutuhan operasional di unit fuel oil kompleks 1 PT Pertamina Persero RU 4 Cilacap. Bagaimana menentukan dimensi utama komponen pompa serta impeller, poros, dan casing berdasarkan teori turbomachinery dan standar desain pompa. 4. Bagaimana membandingkan performa pompa hasil rancangan ulang terhadap existing dalam aspek efisiensi daya dan kinerja hidrolik. Ketiga ada tujuan perancangan. 1. Menganalisis performa pompa existing berdasarkan data operasi aktual. 2. Menghitung parameter hidrolik utama yang diperlukan untuk perancangan pompa meliputi head total, kapasitas, dan daya. Menentukan dimensi geometrik komponen utama, yaitu impeller, poros, dan casing, dengan mengacu pada teori dan standar desain. 4. Mengevaluasi hasil perancangan ulang melalui perbandingan kinerja dan efisiensi terhadap pompa existing. 5. Menghasilkan rancangan pompa sentrifugal yang efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan operasional unit kilang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pompa. Pompa sentrifugal bekerja dengan mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik fluida melalui putaran impeller. Fluida yang masuk ke bagian tengah, impeller, atau eye, terdorong keluar oleh gaya sentrifugal, kemudian energi kinetiknya berubah menjadi energi tekanan saat melewati fluid. Selanjutnya poros. Poros adalah elemen mekanik yang menyalurkan tenaga putar dari motor ke impeller. Poros harus memiliki kekuatan dan kekakuan yang memadai untuk menahan torsi serta gaya aksial dan radial selama operasi. Material umum yang digunakan adalah baja karbon dan baja tahan karat, tergantung kondisi fluida dan lingkungan kerja. 3. Pasak. Pasak merupakan komponen penghubung antara poros dan elemen berputar, berfungsi menyalurkan torsi serta mencegah terjadinya slip. Jenis-jenis pasak meliputi ada pasak paralel, pasak setengah bulan atau Woodruff-Key, dan pasak tirus. Selanjutnya bearing. Bearing berfungsi menopang poros agar dapat berputar dengan gesekan minimum. Jenis bearing terdiri dari bantalan luncur atau plain bearing, bantalan gliding atau rolling bearing, serta bearing harus dipilih berdasarkan bahan radial dan aksial yang bekerja serta kecepatan operasi pompa. Untuk alur perancangan seperti ini. Selanjutnya ada alur perancangan poros. Lalu ada alur perancangan pasak. Selanjutnya ada alur perancangan bearing. Lalu perhitungan diameter poros. Keterangannya, diameter poros per mm, TA untuk tegangan lentur yang diizinkan 7,23 kg per mm2. Lalu ada faktor koreksi lenturan 1,5, M untuk momen lentur gabungan 8.003,2 kg per mm. Lalu KT sama dengan faktor koreksi puntiran 1,5, T sama dengan momen rencana 9.905,1 kg per mm. Untuk perhitungan diameter pasak, keterangannya P sama dengan tekanan permukaan atau kilogram per milimeter pangkat 2, F sama dengan gaya tangensial atau kilogram,
L sama dengan panjang pasak milimeter, dan T sama dengan kedalaman alur pasak. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah berdasarkan hasil perancangan komponen mekanik pada pompa sentrifugal, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Proses perancangan ulang berhasil menentukan spesifikasi mekanik utama pada komponen poros, pasak, dan bearing dengan acuan data studi literatur pompa sentrifugal yang beroperasi pada kapasitas 287,15 meter kubik per jam. 2. Material poros ASTM A666 AISI Type 301 memenuhi persyaratan tegangan kerja berdasarkan hasil analisis kekuatan sehingga diameter poros sebesar 30 mm terbukti aman menahan momen puntir dan lentur yang bekerja selama operasi. 3. Perhitungan defleksi puntiran dan defleksi lentur menunjukkan nilai masih berada dalam batas aman sehingga tidak menimbulkan risiko getaran berlebih maupun kegagalan mekanis. 4. Pemilihan pasak ukuran 8x7 mm dinyatakan aman berdasarkan evaluasi tegangan geser dan tekanan permukaan, serta memenuhi standar rentang panjang pasak terhadap diameter poros. 5. Pemilihan bearing tipe single row ball bearing type 6309 sesuai karena memenuhi syarat beban statis, beban dinamis, dan kecepatan putaran operasi pompa. Dan yang terakhir, dengan demikian, rancangan ulang komponen transmisi daya pada pompa ini layak diimplementasikan untuk meningkatkan keandalan operasi dan mendukung efisiensi proses pemompaan di industri peminyakan. Untuk saran, diperlukan verifikasi lanjutan melalui analisis numerik atau finite element analysis atau CFD dan uji eksperimental agar rancangan yang dihasilkan dapat divalidasi lebih akurat. 2. Studi pembebanan dinamis dan getaran sebaiknya dilakukan guna memastikan performa poros dalam kondisi transient seperti pada startup dan shutdown. 3. Pemilihan material dapat dianalisis lebih jauh dengan mempertimbangkan korosi dan sifat fluid long residue yang bersifat berat dan abrasif. Yang keempat, dokumentasi operasi aktual pompa existing sebaiknya diperbarui untuk memperoleh data yang lebih representatif dalam proses redesign di masa mendatang. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Brandon Damarizal dengan NIM 241430056, Program Studi Teknik Mesin Kilang kelas 2B, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.